Pekado itu kita lihat ada 4 tim lebih, ini bakal Royal Rumble banget sih. Yes, bener San banget. Martin numpuk 2 tim bawah Pekado, buset. Ini rame banget sih Jel. Rame banget parah. Dimana kita lihat sudah ada beberapa tim yang mendapatkan senjata, namun masih ada juga yang empty handed atau tangan kosong dan mulai berlarian. Dan penumpukan ini pastinya bisa menyebabkan yang namanya early fight ya. Iya, ini udah pasti early fight nih di daerah Pekado. Kita lihat Monte Nuevo kosong, El Azhar kosong. Ini karena memang mereka saling tidak tahu akan turun di daerah mana. Jadinya inilah yang terjadi kalau misalkan tidak ada informasi. El Pozo numpuk 3 tim. Kita lihat sendiri Pekado ada lebih dari 1 tim. Itu ada 4 bahkan. Ini Los Leones hanya dihuni oleh 1 tim. Kita lihat dari GMR mereka justru melakukan rotasi ke arah Puerto Paraiso. Menghindari konflik awal. Tapi itu artinya mereka harus melakukan rotasi yang cukup jauh ke dalam circle-nya nanti. Yes, bener banget. Dimana tadi kita lihat juga Pekado masih dihuni oleh Genesis Dogma. Pastinya 1 tim saja di sini dan di area-area El Pozo tadi yang sempat penumpukan 3 tim ya kalau nggak salah. Iya, betul. Dan ini dia semuanya masih melakukan looting, nggak mau early fight, menghindari early fight, masih 64 orang yang utuh. Jadi kayaknya semuanya pasti udah ngeliat nih depan-depanan, wah ada nih, ada orang, ada orang. Cuman mereka menghindari, kalau bisa sih jangan ada early fight dulu, kita looting dulu sampai aman, nanti baru kita rotasi untuk ke tempat berikutnya. Iya, tadi pas turun pasti udah ngeliat parasutnya, weh rame cuy, Iya. cuy rame cuy, next game kayaknya nggak turun di sini lagi dah nih. Ini antara kita membunuh atau dibunuh dan di sini GD ada 2 tim, mereka berhasil dapetin daerah stadion ya di Pekado. Sementara tim nomor 11 akan mengisi ke daerah apartemen ya, tapi ada kemungkinan mereka akan saling bertemu nantinya ketika mungkin melakukan rotasi karena ini Pekado agak tipis-tipis ya masuk ke dalam circle-nya. Betul banget. Dimana area Cumacera di sini dikuasai oleh 1 tim saja 0 derajat karena Cumacera cukup jauh sekitar 1 kilometer menuju ke circle. Tadi kita sempat lihat di mana 0 derajat ini turun di jalanan untuk mencari vehicle dan langsung melakukan rotasi ke arah Cumacera. Dan ini dia Kong yang sudah mendapatkan 1 vehicle, agak split dengan temannya. Mereka langsung melakukan looting. Bahkan sepertinya kalau kita lihat dari darah Boneng itu kayaknya kena 1 hit sih. Iya, tapi tahu nggak sih yang bakal PR apa ini Jel? Kendaraan, karena tadi kita melihat penumpukan di beberapa kota, itu artinya kendaraan bakal terbatas banget buat tim-tim ini. Itu artinya mereka harus cepet-cepetan dapetin kendaraan untuk memungkinkan melakukan rotasi ke dalam circle. Karena kalau misalkan mereka nggak ngamanin kendaraan sekarang, kendaraan-kendaraan tersebut akan diamankan oleh tim lain yang lebih duluan mencari kendaraan. Jadi menurut gua harusnya ada 1 orang yang udah dapat equipment seadanya, cari kendaraan biar mereka bisa rotasi. Yes, bener banget, setuju gue. Dan di sini ada juga Alvirlo dengan timnya MKS ya, sudah menggunakan motor. Kayaknya mereka langsung aja terobos ke tengah untuk mencari scrapping. Di sini kalau kita bisa lihat disusul oleh 2 temannya juga di belakang. Lebih ke arah nyari vehicle dulu, rotasi, scrapping seperti itu kalau kita lihat taktiknya dari tim MKS ini ya. Ya, dan di sini udah dapetin 1 motor dan 1 mobil, mereka bisa rotasi dengan cukup aman. Itu artinya kembali komoditi kendaraan di dalam kota ini di luar circle udah mulai menipis. Jadi menurut gue nanti kalau misalkan akan ada rotasi ke dalam circle yang lambat, mungkin kita akan melihat pertempuran antara 4 tim atau 5 tim lebih mungkin. Iya bener banget, dan itu bisa aja terjadi di luar zona ya. Betul. Jadi buat temen-temen yang sekarang lagi melakukan early rotation di sini, kalau kita bisa bilang mereka akan mendapatkan tempat yang aman. Jadi siapa duluan yang ke area oasis di utara, itu kayaknya mereka bisa cukup bersantuy di atas. Itu soalnya kosong banget dengan garis pesawat yang agak sedikit ke tengah. Iya betul. Dan di sini kita lihat posisi yang cukup terbuka dari MKS. Di depannya ada GD tentunya dan mulai membuka tembakan. Dan nampaknya di sini mobilnya dipecahin bannya untuk menahan rotasi dari tim GD. Tapi ini MKS agak terbuka ya posisinya. Kalau misalkan mereka diisengin sama tim lain, mereka yang bakal kalah kabut sih ini. Iya betul, apalagi dengan vehicle-nya yang pas-pasan ya, Iya, motor betul. aja, Mirado 1. Mungkinkah mereka akan langsung lanjut abis ngisengin orang? Udah deh, cabut aja yuk. Iya, ini ngisengin orang banget sih. Asli, dia cuma ngeliat, ada mobil tuh habis dipakai, pecahin bannya. Dan untungnya GD, gila mobilnya banyak ternyata. Banyak, Aman. karena Pekado tuh sarang mobil sebenarnya. Aman. Tapi mereka satu orang 4 mobil. Ini tim yang di Pekado, yang masih nahan di Pekado, udah nggak dapat apa-apa ini. Bener banget. Soalnya tadi kan kalau kita lihat dari GD tuh mereka di area arena ya. Di arena itu kan kalau nggak salah di sekitarnya tuh bisa ada 2 atau 3 vehicle. Buset. Dan ini dia, waduh. Dia sudah memanjat bukit. Waduh.
Ini posisi yang menurut gua kalau circle-nya ke situ mereka menang. Kalau Iya. circle-nya nggak ke situ mereka mati. Ini posisi yang tricky banget buat dimainin dan mereka bakal nahan di dalam circle untuk saat ini mungkin mencari informasi di titik tertinggi. Mungkin mencari info mereka akan rotasi kemana selanjutnya. Menghindari konflik sebisa mungkin biasanya di awal. Betul sekali. Apalagi dengan nama timnya Kong, gue tuh ngebayangin kayak film Iya, kayak King Kong itu. ya. Ada film gitu loh yang kayak dimana dia memanjat bukit dan melihat semuanya Iya, dengan betul. vision yang luas dari atas. Ya mungkin memang gameplay mereka sesuai dengan nama timnya Kong. Itu mungkin apa namanya idealisme timnya ya. Idealisme tim. Idealisme timnya. Dan di sini dari tim eSport nampaknya juga akan mulai melakukan rotasi masuk ke dalam circle. Kita lihat nampaknya banyak banget yang melakukan early rotate karena memang cukup jauh circle-nya, mereka tidak ingin fight di luar circle. Selalu lu pengen menghindari fight di luar circle karena tekanannya dari mana-mana. Kalau misalkan lu fight di luar circle, lu ditekan sama Blue Zone, lu ditekan sama tim yang ada di dalam. Jadi memang bukan posisi terbaik kalau misalkan lu fight di luar circle. Dan di sini rotasi mulai masuk, masih belum padat penduduk ya kota-kotanya karena memang masih ada beberapa yang dari luar. Dan di sini dari Kong sendiri, dari Terrier, Kong Terry Trixie. Ini Kong. Kong Trixie. Kong Trixie. Iya. Oke, Kong Trixie. Kita lihat udah spray down, itu mobilnya udah berasap dan nampaknya akan berhasil dapatkan. Tapi masih aman, masih bisa mencari cover terlebih dahulu. Yes, benar banget. Dan benar aja ya, sesuai dengan tadi kita lihat mereka mendapatkan vision yang luas dari atas. Sementara di sini ada XGN yang sudah melakukan rotasi juga dengan beberapa mobil. Hati-hati, mobilnya ini akan menjadi aset yang berharga seperti kata Wilson sebelumnya. Jangan sampai berasap, jangan sampai bannya pecah. At least sampai circle ke-5 ke-6 ya. Apalagi mobil bisa dijadikan fortingan kalau Iya, misalkan nanti circle-nya ends up di open fields. Iya betul, itu bakal jadi cover yang berharga banget. Dan kita lihat di sini tadi eSports memberikan tekanan yang cukup berarti ke arah XCN. XCN tidak merespon, mereka memilih untuk disengage dan mungkin lari ke dalam circle dan circle kembali mengecil. Kita lihat hampir mayoritas tim sudah berada dalam circle. Kita lihat di La Cobreria masih kosong. Semua justru tersenter ya ini. Semuanya cenderung mengisi bagian tengah dari circle dan lagi-lagi eSports tidak sayang peluru, langsung aja kasih tekanan ke tim lain agar mungkin menghancurkan mobil terlebih dahulu. Dan kita lihat beberapa tim mulai melakukan rotasi kembali masuk ke dalam circle. Ion akan masuk dari daerah timur, di mana daerah timur itu ramai banget. Iya benar banget, dan mungkin akan terjadi penumpukan juga di area selatan. Dan kita lihat sekarang di sini ada tim yang dari tadi tetap memberikan tekanan pressure shot kepada tim XGN yang sedang melakukan rotasi. Tapi XGN berpegang teguh, tidak peduli, cuek aja langsung lanjut rotasi. Dan ini yang menarik, Son. Circle kedua, akhirnya ada pecah telur. Akhirnya untuk pertama kalinya di PINC ada satu pemain yang terkenok di sini. Dan nampaknya akan berhasil di revive mungkin karena kita masih belum lihat kill confirm di menit ke-10 tepat. Pemain pertama akan tumbang. Tapi masih belum ada yang pulang ke arah lobby di sini. Dan nampaknya mulai ada tekanan. Terrier XJax nampaknya dia sendirian, jadi harusnya GD bisa mengkonfirm kill ini dan mendapatkan poin pertama bagi tim Genesis Dogma. Yes, benar banget. Ini benar-benar pasif bisa dibilang ya. 64 alive, tidak ada satupun player yang terculik di early dan langsung saja diamankan dengan bakso dari Chiorex. Ya, dan di sini Terrier tidak melakukan cover apapun, hanya memantau dari kejauhan temannya meninggoy. Dan ada Golden Merado ya tadi. Yes. Berhasil dapatkan dan di sini Red Juice dari tim MKS nampaknya akan bertemu dengan tim 0. Heaven sudah tertag kalau HP, masih belum memberikan respon yang begitu baik, harus berhati-hati karena nampaknya MKS di sini akan melakukan engage dan commit nampaknya. Sementara 0 mereka harus memutuskan apakah mereka mau fokus fight atau mereka mau melakukan rotasi. Ya, sepertinya mereka mau merebut compound ini dari tim MKS, nggak mau ngebiarin ada orang atau tim lain menyentuh power grid. Mereka memang pengen banget areanya clear, that's why mereka memberikan shot juga ke 0 derajat. Dan akhirnya kita lihat dari Archery pun langsung aja disengage, mungkin akan memutar untuk lebih mengamankan diri mereka. Tidak mau mengambil resiko lebih karena ini memang kesempatan mereka untuk mencari poin-poin atau pundi-pundi di map pertama. Nah ini semua tim main hati-hati banget ya. Banget, parah. Biasanya kalau ngeliat tuh udah ada musuh di depan, ditabrak udah. Oh ada musuh nih, tabrak, dapetin compoundnya, dapetin poin. Ini ada musuh, mereka disengage, mereka bener-bener pengen fightnya di circle-circle terakhir. Iya bener banget. Dan kalau kita menarik lagi di sini kita lihat ada satu player dari Terrier yang tadi sebelumnya sudah pecah telur dan akan terkena spray dan langsung saja knock di situ. Kok mereka bisa jauh-jauh ya? Terpencar sangat jauh, tidak menahan compound yang
apa namanya rapat juga, mereka nahannya jauh-jauh, bukan sesuatu yang ideal ya menurut gua. Di circle yang masih sebesar ini, kalau misalkan circle-nya kecil, oke lah masuk akal, Betul. lu bisa megang compound yang banyak, tapi circle sebesar ini, lu nahan compound sebanyak ini gak ada gunanya, karena ketika lu ditabrak sama 4 pemain, ya ini yang terjadi, lu nggak bisa ngapa-ngapain, refract lu juga jauh, backupnya sangat jauh, sulit sekali, dan artinya Terrier akan kehilangan 2 pemain di awal-awal ronde ini, dan bukan kabar buruk bagi bukan kabar baik bagi mereka tentunya. Yes, benar, dan circle-nya pun sudah mulai mengecil kembali. Kalau kita lihat dari segi map, ini untuk Kong enak banget, aman, tapi mereka harus turun gunung pada akhirnya. Iya. Dan yang menarik adalah Ion mendapatkan tengah-tengah circle di dekat HDP dan San Martin. Ya, mereka sudah aman di dalam circle untuk setidaknya sampai circle selanjutnya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana mereka akan menahan compound tersebut. Karena kita tahu sendiri, kalau lu main dan menjaga di tengah circle, artinya lu harus waspada 360 derajat. Itu adalah sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan. Yap. Kalau misalkan lu tidak memiliki mekanik yang bagus dan juga pengetahuan map yang bagus. Tapi, kalau misalkan mereka bisa mempertahankan compound tersebut sampai circle selanjutnya, mereka bisa dibilang relatif aman sampai 2 circle selanjutnya. Dan MKS di sini akan kembali berduel dengan 0. M24 ada di tangan seorang Heaven, masih mencoba mencari informasi. Alvirlo tertek ke half HP dan rotasi harus dilakukan tentunya dari kedua tim ini. Yes, bener banget. Dan melanjutkan lagi rotasi berikutnya. Hanya tersisa 7 detik untuk masuk ke dalam circle berikutnya. Wah, bisa dibilang ini circle-nya cukup cepat ya. Dan di sisi lain kita lihat sepertinya tim Neva akan bertemu dengan IOG. Satu player dari IOG sudah langsung diamankan, secure kill point di sini. Dan dari tim Siren akan bertemu dengan tim nomor 2. Itu agak cukup jauh, tapi at least mereka sudah bisa mendapatkan informasi bahwa ada orang di depannya, yaitu tim Murni. Ya, ini di daerah water treatment bagian utara bakal ada three-way showdown. Kita lihat dari Siren sendiri agak terjepit ya, bukan posisi yang begitu baik karena compoundnya juga minim banget. Dia bisa dilihat dari 2 arah, itu artinya Siren nih harus at least ngabisin salah satu tim ini. Menurut gue tim nomor 2 yang harus mereka sikat kalau misalkan mereka ingin bertahan sampai circle selanjutnya, karena ini kondisi mereka sangat terjepit. Yes, benar banget. Mereka harus komit dan nggak bisa nge-split kayak gini, apalagi dengan posisi mereka yang cukup berjauhan, vehicle sudah mulai meledak juga. Ini bakal kesulitan banget buat Just Space, di mana itu adalah gubuk derita, sudah di-lock juga. Itu benar-benar di-lock loh. Betul. Visionnya enak banget, Just Space ini di lower ground, dan tim Murni dari high ground, informasi bisa dapat luas banget dari Renanda, apalagi bisa melihat banyak sekali smoke setup. Pastinya informasi dengan sangat jelas akan masuk ke timnya semua. Di sisi lain MKS akan bertemu dengan tim GMR. 1 orang sudah mulai ter-takedown, bahkan ada yang terjungkit, 2 orang ter-takedown. Di sini tersisa Katniss dengan Zyron yang akan melalui jalur belakang. Akankah dia bisa memenangkan war ini? Kita lihat saja. Sekarang 2 lawan 2, kita lihat di sini Regius akan melakukan flanking. Oh, melihat Katniss terlebih dahulu, tapi Katniss di sini tidak mampu mendapatkan shotnya. Sementara Regius masih mampu bertahan, dan kita lihat di sini nampaknya GMR berhasil mendapatkan 1 pemain, sementara Marshall di sini kita lihat nampaknya GMR akan tumbang. Dan nampaknya GMR akan menjadi tim pertama yang tereliminasi. Terjadi begitu cepat duel antara 2 tim tersebut, dan MKS berhasil memulangkan 1 tim ke arah lobby. Iya, betul banget. Enak banget, dapat 4 poin untuk di circle pertama, dan sementara kita lihat di sini Murni masih berusaha untuk shot dan tapping menuju ke asap yang sudah dilemparkan dari Siren, Just Space. Tapi kita lihat dari 2 player dari tim Siren pun sudah mulai regrouping, sementara mereka masih menunggu sampai circle berikutnya untuk menentukan kemana ke arah rotasi yang mereka akan lakukan. Dan ini dia buat circle berikutnya. Ion, seperti yang kita duga, nampaknya mereka masih berada di dalam circle, dan itu kalau misalkan gue nggak salah ingat ya, itu compound tepat di tengah circle adalah compound di mana RRQ meninggoy di Granat sama Onyx. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. PMPL ya? Iya, di PMPL. Jadi memang itu adalah compound yang cukup kuat kalau bisa dapat, apalagi dia di tengah circle, tapi itu bakal ditabrak terus-terusan sih. Dan menurut gue Ion harusnya nggak melakukan rotasi sekarang. Mereka enak banget ada di pinggir circle, mereka bisa mendapatkan tim-tim yang sedang melakukan rotasi masuk ke dalam circle seperti yang nampaknya Kong sedang lakukan saat ini. Iya, benar sekali, dan kita lihat saja Kong langsung saja melakukan rotasi, di mana mereka berusaha untuk mencari jalur bersih juga. Pastinya di sini sudah ada 1 orang ter-takedown dari tim XC, dan ada vehicle explosion juga di sisi lain dari Murni. Iya, dari Murni itu meledakan 1 buah mobil, dan nampaknya memulangkan 3 pemain sekaligus ya tadi kalau misalkan nggak salah lihat, atau 2 pemain sekaligus. Dan itu udah menjadi PR banget buat nanti masuk ke circle terakhir. Lu masuk circle terakhir dengan 2 pemain itu bakal jadi sesuatu yang sangat sulit. Sementara 0 di sini juga akan langsung gaspol masuk ke dalam circle. Kong sendiri akan dikontes oleh 2 tim dari 1 tim, di mana 0 di sini nampaknya akan menjegal rotasi dari seorang Kong. Dan sementara sisa pemain lainnya akan masuk ke dalam circle. Dan kita lihat di sini masih
Rame banget, masih 15 Betul. tim. Betul, sangat ramai. Circle sudah akan mengecil kembali menuju phase kelima. Wow, ini rotasi yang sangat cepat di mana masih full player. Liquid langsung melakukan spray terhadap Chorex. Masih bisa survive dengan kecepatan full speednya. Ya, ini Liquid hanya melakukan collateral damage ya, mencoba mencicil agar nantinya ketika mereka bertemu dengan tim-tim, oh itu hit tadi, tapi tidak terknockdown cukup untuk membuat hati pemain tersebut deg-degan ya. Iya. Dan di sini kita lihat Liquid masih mencoba men-take down pemain yang melakukan rotasi masuk ke dalam circle, sementara Neva di sini akan mencoba menahan water treatment, satu pemainnya terknockdown, sementara Arnius tim yang tadi terjegal dan mobilnya diledakkan harus pulang ke arah lobby semuanya, sementara Murni di sini akan di-take down satu pemainnya oleh seorang Liquid dengan M24 yang di sini masih mencoba memberikan teror bagi tim-tim yang mencoba melakukan rotasi masuk ke dalam circle, dan Siren akan menjadi tim keempat yang tereliminasi di map pertama kali ini. Betul banget, di mana banyak sekali pemain yang mulai tereliminasi karena rotasi. Di mana siapapun yang mendapatkan kompon enak, dia yang siap untuk membasmi semuanya. Seperti disemprot hama ya, jadi kayak hama disemprot itu semuanya bakal tewas seketika. Dan kita lihat di sini dari tim MKS, mereka sudah mendapatkan pinggiran circle di mana IOG juga sudah kehilangan satu playernya. Eston mendapatkan area high ground. Kunyit di sini sedang melakukan setup smoke juga. Dan di sisi lain Liquid terus saja membasmi satu persatu player yang rotasi sekitar Ion. Dan bahkan berhasil meledakkan sebuah mobil, dan Kong di sini nampaknya akan tereliminasi oleh Ion. Itu artinya mereka akan membukukan mungkin double digit kill, karena terakhir kita lihat Ion sudah berhasil mendapatkan 7 kill, dan dengan kill tadi berhasil mengeliminasi Kong, itu harusnya mereka bisa mendapatkan 11 kill. Dan karena posisinya mereka tadi yang seperti gue bilang, mereka harusnya nggak rotasi, itu posisi udah enak banget buat Ion menyayur kill, dan sekarang mereka kalau misalkan berhasil mendapatkan chicken dinner, mereka posisinya bakal nyaman banget di leaderboard. Betul sekali. Dan di sisi lain juga kita sudah lihat terjadi teror meneror di sini antara IOG dengan tim Oh. Oh belum mendapatkan kill sama sekali. Mereka hanya mengsecure posisinya aja, menentukan bagaimana rotasi selanjutnya di mana mereka semua masih berada di luar circle. Bisa aja ini dari tim Oh akan mengangkat rotasi IOG karena IOG harus turun gunung, dan di dalam di sisi kiri ada XCN juga. Baru mengsecure satu kill point saja, berusaha untuk rotasi. Nampaknya dari Flux sudah meng-setup posisi mobilnya, langsung setup smoke dari Pixie. Sekarang bakal langsung ter-take down dengan sangat mudah dari MKS. Ya, dan Executor juga nampaknya akan pulang ke arah lobby. Tersisa 9 tim. Rotasi yang cukup sulit harus dilakukan oleh XTN. Walaupun mereka punya mobil, kita lihat nampaknya sudah banyak tim yang berada di dalam circle. Bisa saja menembaki mereka kapanpun. Jadi XCN punya misi yang cukup sulit untuk masuk ke dalam circle, sementara MKS mereka punya high ground tapi mereka berada di luar circle. Ion nampaknya sudah mulai masuk ke dalam circle juga, tak akan menabrak compound tim nomor 16, dan itu adalah tim GD kalau nggak salah. Jadi mereka akan mengkontes compound milik Genesis Dogma untuk bisa bertahan dan memperjuangkan chicken dinner. Yes, bener banget. Circle-nya lagi-lagi sudah mulai mengecil. Wah, ini benar-benar cepet banget akan terjadi banyak sekali pertumpahan darah, di mana di sini sudah meledak satu mobil milik Genesis Dogma. Knight tersisa seorang diri, akan harus mempertahankan posisinya di dalam gudang. Gubuk derita sudah mulai terlihat di depan sana. Red Face! Langsung saja Red Face, sang Terminator sebelumnya dari PMPL mengeliminasi satu orang. Tapi masih belum usai bagi Ion. Di sini ada kedatangan MKS dan nampaknya Alvirlo yang ter-takedown. Ini bisa menjadi opening bagi Ion untuk menambah kembali pundi-pundi killnya. Sementara Liquid akan bermain off angle. Marshall mencoba memberikan pressure shot agar bisa melakukan revive ke arah temannya di sana. Sementara Redface nampaknya akan melakukan inisiasi di sini. Sudah siap. Jersey udah ketahuan oleh seorang Marshall. Granat coba dimasak di sini dan dilempar ke arah Ion. Apakah akan connect? Dan ada granat balasan. Red Juice di sini ter-take low HP. Granat mereka harus connect untuk bisa mengamankan posisi ini. Namun MKS dalam posisi yang cukup sulit. Satu pemain sudah kembali ter-takedown, dua bahkan Alvirlo harus melakukan clutch di sini dan juga akan ter-takedown. MKS akan pulang ke arah lobby. Ion mengamuk dan langsung memulangkan dua tim dalam hitungan menit. Luar biasa. Total 16 kill point sudah di-secure oleh Ion. Posisi menentukan prestasi, mereka benar-benar kuat banget defensifnya dan ofensifnya. Sementara kita lihat dari sisi lain, ada tim Nero juga yang satu orang sudah mulai ter-takedown. Mambo nampaknya di tengah-tengah asap akan harus melawan 0 derajat untuk meng-secure compound. Ini akan menjadi golden compound juga yang tadi sudah dibahas Wilson sebelumnya. Mereka akan merebut compound ini di mana circle sudah mulai bergerak kembali, akan mengecil menuju phase ke-6. Ya, ini dua tim ini pasti bakal duel. Sementara Ion punya posisi yang relatif aman karena mereka jauh dari konflik. Justru di bagian timur kita lihat ada 4 tim yang akan bertarung untuk compound ini. Ini entah bagaimana Nol harus mempertahankan compound ini kalau misalkan mereka ingin memenangkan chicken dinner.
Kita di sini Nero masih tertekan. Satu pemain itu Red Face nampaknya Oh. tertakedown oleh XCN dari seberang sana. Tapi harusnya masih mampu melakukan revive. Sementara XCN juga akan kembali melakukan teror ke arah tim Neva. Ini udah Royal Rumble sih. Ini circle udah kecil dan circle-nya ke arah Ion. Iya, itu dia. Tapi masalahnya itu open field. Open field, tapi mereka sudah mengsekir banyak sekali kill point. Lagi-lagi di sini kita lihat dari tim IOG benar-benar berusaha untuk menembus perbatasan. Dari tim 0 mendapatkan satu Nero UpZR di dalam gudang dengan red zone buatannya. Dan terjadi close combat di sini nampaknya dari Archery sudah siap-siap untuk melakukan TPP. Mulai terlihat sedikit step panjangnya di depan, memutar sedikit ke kiri, mencari lagi di manakah player-player Nero berada. Akan langsung meng-end satu, tapi ada balasan balik dari sisi kanan dan langsung saja di backup temannya. Masih melanjutkan close combat di sini, akankah berhasil dan langsung ter-takedown oleh Nero Mamba. Lagi-lagi di sini Heaven berusaha untuk membackup. Apakah berhasil? Di depan sudah mulai terlihat siapa yang menang close combatnya dan dia harus kalah tersungkur begitu gampangnya agency dengan FPP mode melihat Rambo, tapi terlambat untuk spray. Ya, nampaknya pergerakan dari nol tadi agak buyar ya konsentrasinya. Padahal Nero pemain-pemainnya sudah sangat low HP, tapi backup dari nol terlalu lambat tadi sehingga rotasi mereka berhasil dipotong satu persatu dan mereka mengajak duel satu persatu. Sementara Nero juga bermain sebagai sebuah unit sehingga 3 lawan 1. Pemain-pemain dari dari nol tadi jatuh satu persatu. Sementara di sini nampaknya akan kembali terjadi peperangan. Ini kedua tim ini sangat minim equipment, mereka cuma punya helm level 1, sementara Ion kita lihat dari kejauhan hanya memantau saja tim-tim ini melakukan tempur. Mereka udah punya kill, mereka nggak perlu bermain terlalu serakah, mereka sekarang bermain lebih defensif. Sementara itu Nero Mambo akan mencoba melakukan revive di sini. Nol sendiri juga berhasil melakukan reset. 3 pemainnya sudah berhasil melakukan healing, sementara Hijrah hanya memantau dari kejauhan dan mungkin akan join sebagai third party ketika perang tersebut selesai. Wah, ini posisi Ini Ion enak benar-benar banget. enak banget. Dia Enak bisa banget. ngelihat ke semua arah 180 derajat dia kuasain. High ground vision terbuka lebar. Siap menyayur siapapun yang bergerak atau keluar. Bisa steal kill juga dari sini. Ini enak banget. Lihat, Parah. 21 kill. 21 kill bagi tim Ion dan mungkin saja masih bisa menambah dengan posisi seperti ini. Wah, ini luar biasa banget ya. Gila. Apalagi mereka punya mobil. Betul. Itu artinya kalau ada tim yang mau nge-push mereka, mereka harus melewati mobil tersebut dulu. Benar sekali. Dan kita lihat aja akan terjadi war antara tim Nero dengan 0. Sementara di sisi lain juga tim 15 dengan tim sebelahnya ya. Itu akan menjadi babak penentuan karena circle-nya sudah mulai mengecil. Kemana ke arah circle-nya? Kita lihat saja. Semua tim masih menunggu untuk circle-nya. Dan terjadi spray down di sini. Satu orang ter-takedown, ternyata satu orang last man standing. Tim SKS di balik tembok akan melawan Pixies dengan Keiza ada bakar membakar. Api cemburu terjadi di sini Dia terbakar. dia harus keluar dan di sini nampaknya SKS tidak melihat ada satu pemain di sana dan justru dia akan tumbang. Sayang sekali api tersebut harus memaksa dirinya untuk keluar dan Neva di sini harus tereliminasi. Tersisa 12 pemain sementara semua tim harus ke arah tim Ion untuk bisa mendapatkan chicken dinner di mana Ion udah kuat banget di posisi high ground. Nol sendiri ada tekanan dari belakang di mana mereka juga harus bergerak masuk ke dalam circle. Ion harusnya di kondisi seperti ini mereka yang akan mendapatkan chicken dinner. Iya benar banget, dimana mereka masih standing strong juga. 4 player benar-benar lengkap berdiri tegak. Dan semua tim akan struggle untuk masuk ke dalam smoke setup sudah mulai dilakukan. Mereka sudah mulai kehabisan utilities. Karena dari tadi terjadi banyak sekali pertempuran. Frag grenade demi frag grenade pun meledak. Wah ini enak banget sih, Enak panen. Ini panen banget. Ini posisi mereka di leaderboard bakal aman banget. Dan kita lihat di sini dari XCN mereka harus melakukan rotasi juga sementara itu dari nol akan mencoba memberikan tekanan ke arah Nero dan nampaknya Nero di sini akan tereliminasi kita lihat dan oh my god dari Ion sendiri berhasil mendapatkan kill tersisa 2 tim. Sekarang 4 lawan 1 Keiza seorang diri harus melawan 4 pemain Ion dan nampaknya kill ke-25 akan didapatkan oleh Ion untuk mendapatkan chicken dinner yang manis di game pertama kita hari ini. Iya. Wow. Winner chicken dinner yang pertama untuk tim Ion. Gila men. 25 kill untuk tim Ion membuka pertandingan PINC dengan sangat meyakinkan. Ya, panas banget ya. Panasnya Miramar membara sampai ke tim Ion dan itu benar-benar permainan yang luar biasa di mana posisi mereka dari tadi nggak bergerak. Di situ aja terus. Circle-nya benar-benar berpihak sama mereka dan itu dia winner chicken dinner yang pertama kita. Dan ketika mereka harus melakukan rotasi, mereka harus nabrak compound, tim yang mereka tabrak pasti mati. Iya. Jadi memang pemain-pemain ini walaupun bisa dibilang tim baru tapi pemain lama.
Iya, betul sekali. Dan membuktikan bahwa memang player-player agresif tuh cocok ya satu Betul. sama lain. Betul, Kelihatan kan, Red Face, Liquid, itu mereka player-player yang bisa dibilang hobinya nyari kill. Iya. Dan kita lihat sendiri memang dari Ion sendiri permainan mereka ketika mereka berhasil dapetin opening kill, ketika tadi mereka berhasil mendapatkan bukaan melawan tim MKS, mereka nggak segan-segan untuk nge-push. Kita melihat Betul. beberapa tim tadi yang mungkin bukan organisasi besar atau mungkin nama-nama baru, ketika mereka melakukan opening frag, mereka follow up-nya cukup lama. Tapi tadi ketika berhasil dapetin MKS, tak langsung tabrak, hajar bleh, dapetin 4 kill. Dan terus-menerus seperti itu sehingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan titik di mana ternyata circle menutup justru ke arah situ. Betul banget.